Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Al-Quran Hadis. Saya Anissa Nur Utami dari kelas 3E Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2211 050 11423 ingin mempresentasikan RPP Kurdi saya untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Sistem Pembelajaran Quran Hadis. Baik, di sini saya mengambil pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7 MTS dengan judul Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku, yang dimana standar kompetensinya adalah memahami Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Dengan kompetensi dasar yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan Hadis, yang kedua menjelaskan cara-cara memfungsikan Al-Quran, dan yang ketiga menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam dengan tahap berpikir yaitu C3. Dan indikator pencapaian materinya yang pertama memahami fungsi Al-Quran dan Hadis, yang kedua memahami cara-cara memfungsikan Al-Quran dan Hadis, dan yang ketiga adalah mengimplementasikan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan materi pokok yang pertama adalah pengertian Al-Quran dan Hadis, dan yang kedua ada fungsi Al-Quran dan Hadis. Dengan ruang lingkup Al-Quran dan Hadis dan membutuhkan alokasi waktu 1 kali 60 menit. Yang pertama di sini ada metode, di mana metode yang saya ambil adalah contextual teaching and learning, yang dimana di sini adalah untuk siswa dan siswi berperan aktif di dalam pembelajaran. Yang kedua ada media menggunakan spidol, laptop, proyektor, dan tentunya adalah buku bahan ajar. Dan yang ketiga di sini pendekatannya saya menggunakan yang pertama itu diskusi kelompok, cooperative learning, dan tanya jawab. Di sini juga murid berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kelima ada evaluasi, yaitu saya mengambil evaluasi dengan tes tulis dan kuis tanya jawab. Yang keenam ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu melalui kegiatan mengamati sebuah kasus, siswa dapat memahami urgensi dari Al-Quran dan Hadis di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi informasi, siswa dapat mengimplementasikan urgensi Al-Quran dan Hadis. Yang ketujuh itu ada indikator pembelajaran, yaitu memahami dan mengimplementasikan urgensi Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan. Di sini di materi kali ini kita semua akan membahas yang pertama itu apa itu Al-Quran, yang kedua apa itu hadis, dan yang ketiga apa fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa artinya berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca. Kata dasarnya Quran yang artinya bacaan. Huruf alif pada Quran mengandung arti kesempurnaan. Jadi, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Bukan hanya sempurna kandungannya, tetapi juga sempurna redaksi dan petunjuknya. Setelah kita memahami Al-Quran secara bahasa, sekarang kita akan memahami Al-Quran secara istilah. Apa sih Al-Quran secara istilah itu? Di mana yaitu kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, disusun secara sistematis mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Jadi sekarang kita paham ya perbedaan Al-Quran itu secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya, yaitu ada pengertian hadis. Apa sih hadis itu? Hadis secara bahasa yaitu baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat. Nah,
Setelah kita membahas pengertian dari Al-Quran dan hadis, sekarang nih kita akan membahas fungsi Al-Quran. Apa sih itu fungsi Al-Quran? Yang pertama, ada fungsi Al-Quran dalam Islam. Dan yang kedua, ada fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nah, fungsi Al-Quran dalam Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai petunjuk umat manusia ke jalan yang lurus. Dan yang keempat, ada pengoreksi atau penyempurna kitab terdahulu seperti kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Lalu di sini yang kedua itu ada fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama ada Al-Huda. Al-Huda artinya sebagai petunjuk. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Allah telah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia yaitu Al-Furqan. Apa sih itu Al-Furqan? Al-Furqan adalah sebagai pembeda antara hak dan batil. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang ketiga, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia yaitu asyifa. Asyifa artinya penyembuh atau obat. Di dalam Quran surat Al-Isra 82, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, kita tadi sudah membahas fungsi Al-Quran bagi Islam dan fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, di mana fungsi Al-Quran bagi Islam itu sebagai kitab tuntunan kita, pedoman hidup kita. Yang sedangkan menurut Al-Quran bagi kehidupan manusia itu banyak ya, tadi Asyifa, Al-Huda, dan Al-Furqan. Selanjutnya setelah kita mempelajari fungsi Al-Quran, kita akan mempelajari fungsi hadis. Fungsi hadis itu apa ya? Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi, kan hadis itu adalah tadi telah disebutkan ya di dalam pengertian adalah perbuatan, perkataan, dan sifat dari Rasulullah SAW. Berarti jika ada di Al-Quran kita menemukan ayat, sholat, puasa, tetapi di Al-Quran itu kan global umum ya. Jadi tidak dibahas secara rinci bagaimana prakteknya, bagaimana sholat itu, ada berapakah rokaatnya, dilakukannya bagaimana gitu kan. Makanya dijelaskan dalam hadis bahwa kita harus mengikuti sholatnya Rasul gitu kan. Ikuti apa yang aku kerjakan gitu. Jadi ya fungsi hadis yaitu menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan atau merincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Sama ya yang kayak tadi.
Dan yang ketiga itu ada menetapkan dan mengadakan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran karena hadis sumber hukum Islam yang kedua. Jadi setelah hukum Islam yang pertama itu Al-Quran ya, jadi ada sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu adalah dua pedoman yang tidak bisa dipisahkan gitu karena saling melengkapi. Selanjutnya di sini ada standar kompetensi lulusan. Di mana di sini ada domain, standar kompetensi lulusan, dan kompetensi intinya. Yang pertama kita membahas di ranah sikap, di mana SKL-nya di sini memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dengan kompetensi inti yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya dalam ranah pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Dengan kompetensi inti, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dengan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya ada di ranah keterampilan. Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenisnya. Dengan kompetensi inti, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Jadi, di dalam SKL ini mencangkup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, kita akan mengadakan evaluasi dengan kuis. Jadi tadi kita sudah membahas ya apa pengertian Al-Quran, pengertian hadis, fungsi Al-Quran dalam Islam, fungsi Al-Quran bagi manusia, lalu yang terakhir adalah fungsi hadis. Nah, soal yang pertama ini adalah mencangkup ranah kognitif. Jadi di sini setelah kita mempelajari tadi, di sini ada evaluasi. Apakah si anak itu fokus atau tidaknya dalam mengikuti pembelajaran? Yang pertama di sini ada soalnya sebutkan pengertian dari Al-Quran dan yang kedua sebutkan pengertian dari hadis. Selanjutnya di soal yang kedua ini ada refleksi diri. Di mana refleksi diri itu adalah untuk mengambil nilai afektif. Di sini ada sejumlah soal ya yang telah ditampilkan di PPT dan anak-anak itu menjawab sesuai dengan jawaban mereka masing-masing karena ini refleksi diri ya, berarti harus masing-masing jawabnya. Yang pertama ini, aku yakin bahwa hidup akan lebih terarah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Nanti di soal itu ada checklist setuju atau tidak setuju. Yang kedua, aku yakin bahwa Rasulullah SAW meninggalkan wasiat terbesar bagi kita yaitu Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, aku yakin seberapa buruknya nasib seseorang di dunia, asal ia tetap memegang Al-Quran, ia tidak akan sedih. Dan yang terakhir, aku yakin jika aku menerapkan akhlak Al-Quran, maka aku dapat meneladani sifat Rasulullah SAW. Ini refleksi diri yang pertama. Dan yang kedua ada sebuah pelaksanaan ya ini.
Jadi si anak itu nanti akan ditanya, misalkan membaca Al-Quran minimal 50 ayat tiap hari, pelaksanaannya iya atau tidak di rumah. Lalu ada mendengarkan murotal tiap berangkat sekolah, pelaksanaannya iya atau tidak. Menambah hafalan ayat Al-Quran, pelaksanaannya iya atau tidak. Atau menghafal hadis-hadis pilihan, pelaksanaannya iya atau tidak. Selanjutnya, di sini ada studi kasus yang dimana untuk mengambil dari ranah psikomotorik ya. Jadi si anak itu nanti akan melihat ya PPT ini dan membaca membaca kasus ini. Lalu sebelum itu kita akan membagi kelompok untuk nanti murid-murid setelah menemukan apa hikmah, apa yang bisa kalian ambil dari cerita ini, itu hasilnya nanti akan dipresentasikan sesuai kelompok di depan kelas. Nah, di sini ada contoh kasus keluarga Pak Darmawan, di mana keluarga Pak Darmawan itu saling menyayangi. Nah, Pak Darmawan itu selalu membimbing dan mengingatkan jika mereka bersalah dengan penuh bijaksana dan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Keluarga mereka menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jadi, murid-murid itu akan mendapatkan sebuah pengertian bahwasanya kita itu sangat penting untuk mengimplementasikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Jadi kita tidak bisa lepas dari Al-Quran dan hadis karena keduanya itu adalah sumber ajaran hukum Islam. Selain ya ada ijma juga dan qiyas. Nah, jadi setelah kita melakukan pembelajaran, kita melakukan evaluasi, kita di sini diingatkan kembali bahwasanya Rasulullah telah bersabda ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga di surga. Jadi, nanti murid-murid akan menghafal hadis ini dan nanti akan dites supaya lebih terasa bahwa kita tuh harus mengimplementasikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Rasul juga telah menyebutkan dalam hadisnya bahwa jika selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis ini, tidak akan sesat. Nah, hadisnya bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fikum sa'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati walan yatafarraqa hatta yaridu alai haud. Nah, jadi semoga kita semua dapat berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Jadi tidak lupa juga bahwasanya sebagai umat muslim kita pun harus mengamalkan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dan sebagai umat muslim juga sejatinya kita harus menghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis karena semuanya itu akan berkaitan dengan kehidupan kita. Cukup sekian mungkin rancangan pelaksanaan pembelajaran Al-Quran hadis yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan sejatinya datang dari saya dan kebenaran hanyalah milik Allah. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.